Ketika kita berbicara teologi relasi, maka Senja memberikan jawaban bahwa Allah secara terus-menerus berkomunikasi dengan manusia. Kalau kita kembali ke belakang, Robi Chandra mengatakan bahwa Allah telah berkomunikasi dengan manusia pada masa penciptaan. Allah berkomunikasi, membangun relasi itu pada masa penciptaan ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta dan segala isinya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar untuk kita, apakah relasi dan komunikasi yang sudah Allah bangun itu direspon atau tidak oleh manusia? Kita bisa mengatakan bahwa ada yang kemudian merespon, tetapi ada juga yang kemudian tidak merespon relasi yang Allah bangun itu. Contoh hal kecil ketika kita mengatakan bahwa manusia merespon komunikasi dan relasi yang Allah bangun itu adalah ketika manusia berusaha untuk secara terus-menerus memperbaharui diri, menjaga relasi dengan sesama manusia, menjaga relasi dengan alam ciptaan, menjaga relasi dengan segala yang Allah ciptakan itu. Terlebih khusus tidak pernah mengeksploitasi alam, tetapi malah merawat alam sebagai bagian dari kehidupan mereka, menjaga segala binatang, merawat demi dan untuk menjaga relasi yang Allah sudah bangun tadi. Atau manusia secara terus-menerus menjaga relasi dengan sesama manusia, menjaga komunikasi yang dia bangun dan relasi yang dia bangun. Ini merupakan contoh-contoh kecil yang kita bisa lihat bahwa bagaimana manusia merespon komunikasi dengan Allah dengan terus berkomunikasi, menjaga relasi dengan sesama manusia. Tetapi ketika kita melihat contoh-contoh kasus orang-orang yang tidak merespon komunikasi dan relasi yang Allah sudah bangun itu adalah bagaimana orang-orang yang rasisme, orang-orang yang berkonflik di mana-mana, orang-orang yang mengeksploitasi, membungkam segala binatang. Ini merupakan, bisa kita katakan, orang-orang yang tidak merespon dan tidak menjaga relasi yang Allah sudah bangun itu. Kita bisa melihat cara manusia, orang-orang yang tidak merespon itu membungkam binatang dengan melihat contoh kasus adalah Pulau Komodo. Manusia kadang membangun relasi dengan sesama manusia hanya demi dan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, hanya demi dan untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Manusia membangun komunikasi penuh dengan kepentingan pribadi, padahal seharusnya komunikasi, relasi yang kita bangun itu untuk menjaga keharmonisan kita secara manusia. Dan komunikasi yang kita bangun itu biarlah seharusnya kita bangun relasi untuk mencapai suatu tujuan bersama, baik itu kelompok maupun pribadi lepas pribadi. Itu komunikasi yang ideal yang seharusnya dibangun oleh manusia. Secara pribadi saya merasakan ada beberapa hal penting yang saya refleksikan pada proses-proses itu dan pertumbuhan yang saya alami. Yang pertama, sebagai seorang calon pemimpin ke depannya, saya menekankan bahwa relasi dan komunikasi kita sangat menjadi penting. Karena ketika relasi kita baik dan komunikasi kita baik, maka kita akan mudah untuk membangun sebuah komunikasi dengan siapapun itu. Nah, komunikasi janganlah kita gunakan hanya demi dan untuk kepentingan kita secara pribadi atau kelompok kita, tetapi komunikasi seharusnya kita bangun untuk kepentingan kita bersama. Komunikasi itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, relasi kita tidak hanya dengan sesama manusia. Relasi kita dengan segala ciptaan menjadi sangat penting, baik itu dengan alam maupun dengan segala binatang yang telah Tuhan ciptakan. Artinya bahwa marilah kita menjaga alam sebagai bentuk relasi dan komunikasi kita dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Kemudian binatang janganlah kita mempergunakan dia sebagai bentuk dari orang yang kita anggap tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan dan sebagainya.
Tetapi marilah kita rawat binatang, kita jaga pelihara dia, karena dia juga merupakan bagian dari pencipta Allah yang menciptakan dia. Kemudian dari proses ke proses ada satu hal yang saya tidak sempatkan di awal, saya tidak sempat sebutkan, yaitu komunikasi yang deliberatif, komunikasi yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Berkomunikasi dalam ruang publik itu menjadi sangat penting. Kita harus memakai komunikasi itu untuk bagaimana membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang benar yang kemudian ditindas. Komunikasi deliberatif, komunikasi yang dirintis oleh Jürgen Habermas menjadi sangat penting untuk kita sebagai seorang calon pemimpin memiliki itu, karena kita adalah makhluk politis juga yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial yang kita jalani. Oleh karena itu kita harus mampu memiliki kepekaan untuk kemudian bagaimana memberikan relasi kita, komunikasi kita untuk melakukan suatu perubahan demi dan untuk mensejahterakan orang secara bersama, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita.